Kemudian penulis berpindah kepada pembahasan warisan untuk anak perempuan. Ya. Pertama beliau terangkan fard untuk satu orang anak perempuan. Kata beliau walil binti an-nisf. Dan bagi al-bint anak perempuan dia dapat 1/2. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau dia sendiri maka dia mendapatkan 1/2. Dan ini disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Yang kedua, fard untuk 2 orang anak perempuan atau lebih. Jadi kalau sudah 2 atau lebih, maka di dalam Al-Quran dikatakan fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anak perempuan ini jumlahnya 2, ya, maka mereka mendapatkan 2/3 dari warisan yang ditinggalkan. Ya. Nah ini jelas ya, bahwa anak perempuan kalau jumlahnya 2 orang lebih, ya, maka fardnya adalah berapa? 2/3. Ya. Kemudian beliau terangkan fard cucu perempuan dari anak laki-laki serta ketentuannya. Kata beliau wa banatul ibn bimanzilatihinna. Anak perempuan dari anak laki-laki sama kedudukannya dengan anak perempuan itu. Ya. Sama kedudukannya dengan anak perempuan tersebut. Tapi kapan dia melahirkan? Kapan dia mewarisi? Apa ketentuannya? Ibnu Qudamah terangkan, idza adimna. Apabila anak perempuan tidak ada. Jadi kalau anak perempuan tidak ada, dan yang ada adalah cucu perempuan dari anak laki-laki, yang berasal dari pihak anak laki-laki, maka dia mewarisi. Cucu perempuan ini mewarisi. Iya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, fa ini jitama'na saqata banatul ibn. Iya. Apabila mereka berkumpul. Ya, maksudnya mereka berkumpul yaitu anak-anak perempuan ada. Anak-anak perempuan ada. Saqata banatul ibn. Maka cucu perempuan dari anak laki-laki gugur. Ya. Karena di dalam Al-Quran Allah hanya menyebut berapa? Bagian untuk anak perempuan paling banyak 2/3. Jadi kalau 2/3 ini sudah diambil oleh anak-anak perempuan. Ya. Anak perempuannya sudah 2 lebih. Maka tidak ada lagi bagian untuk siapa? Untuk cucu perempuan. Tidak lagi bagiannya. Sebab 2/3 sudah habis. Sudah habis. Baik. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan. Kata beliau, illa yakuna ma'ahunna au anzala minhunna dakarun. Ya. Fayu'assibuhunna fima baki. Kecuali kalau bersama mereka. Mereka siapa? Cucu perempuan. Bersama mereka. Au anzala minhunna. Atau di bawah mereka. Misalnya bersama cucu perempuan ada cucu laki-laki. Atau di bawahnya. Bersama cucu perempuan ada cicit laki-laki. Dia di bawah ya. Cicit. Tahu cicit kan? Ya. Siapa tahu cuma cecet yang antum tahu. Ya. Cicit. Ya anaknya cucu. Itu cicit. Baik. Ya. Jadi kalau terjadi seperti itu. Maka di sini dia mewarisi. Tapi mewarisinya secara ta'asib. Ya. Secara ta'asib. Dan kita akan terangkan nanti pembahasan ta'asib ma'al ghair. Iya. Dia mewarisi secara ta'asib. Baik. Hal ini karena masuk ya di dalam keumuman ayat. Yusikumullahu fi auladikum. Lidzakari mitlu hafdil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian pada anak-anak kalian. Laki-laki dapat bagian 2 anak perempuan. Sepanjang sudah ada laki-laki di situ. Iya. Dan berkumpul beberapa perempuan. Maka dia masuk ke dalam ketentuan. Laki-laki dapat bagian 2 kali lipat dari bagian apa?
bagian perempuan. Nah, baik. Sekarang saya beri contoh-contoh. Kalau misalnya ada 2 anak perempuan, seorang meninggal, dia tinggalkan 2 anak perempuan dan 3 cucu perempuan dari anak laki-laki. 2 anak perempuan berapa bagiannya? 2/3. 3 cucu anak perempuan, 3 cucu perempuan dari anak laki-laki berapa bagiannya? Tidak dapat. Karena 2/3 sudah apa? Sudah habis. Iya. Sekarang saya beri contoh lain. Seorang meninggal, dia tinggalkan 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, dan 1 cicit dari cucu laki-laki. Ya. 1 cicit laki-laki, ya supaya jangan dibilang cicit perempuan. 1 cicit laki-laki dari cucu apa? Cucu laki-laki. Ya. Kalau bahasa lainnya, anak dari anaknya anak laki-laki. Baik. Jadi ada 3 sekarang yang ditinggalkan. Maka di sini warisannya, yang pertama anak perempuan, berapa warisannya? 1/2. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, berapa warisannya? Dia dapat 1/6. Dia sempurnakan as-sulusain, dia sempurnakan 2/3. Ya, jadi 1/2 untuk menyempurnakannya jadi 2/3. Ya, diambil berapa? Diambil 1/6. Ya. Kemudian sisanya diambil oleh siapa? Oleh cicit laki-laki ini, diambil oleh dia. Karena dia sama kedudukannya anak laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, maka ada siapa? Cucunya, laki-laki. Kalau tidak ada cucunya, maka cicitnya. Ya, cicitnya ke bawah lagi, tidak tahu apa namanya kalau ke bawah. Ya. Baik. Jelas ya? Jadi cicit laki-laki ini yang mengambil lebihnya. Baik, saya beri contoh lain. Ya. Sekarang, jadi kalau dihitung tadi masalahnya, tadi 1/2 perempuannya, cucu perempuan 1/6. Jadi masalahnya diambil dari 6 ya. Baik, kemudian kata beliau, andai kata contoh berikutnya, andai kata seorang meninggal, dia tinggalkan 2 anak perempuan. Perhatikan, 2 anak perempuan, terus 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, dan 1 cicit laki-laki. Ya, 1 cicit berapa? Laki-laki. Baik, 2 anak perempuan berapa bagiannya? 2/3. Cucu perempuan dari anak laki-laki berapa bagiannya? Dapat atau tidak? Ya. Ibnu Qudamah sebut. Tadi saya sebutkan ada anak laki-laki atau tidak? Ada di sini anak laki-laki. Berarti dia mewarisi bersama anak laki-laki secara ta'sib. Jadi kita katakan bahwa 2/3 milik 2 anak perempuan. Lebih dari warisan untuk 2 orang ini. Untuk cucu perempuan dan untuk cicit laki-laki. Iya. Cicit laki-laki. Antara mereka berdua. Ya, kalau antara mereka berdua ada laki-laki dan anak perempuan, Allah berfirman, "Walidzakari" apa? "Mithlu haddil unsayaini." Lidzakari mithlu haddil unsayaini. Laki-laki punya 2 kali lipat dari bagian siapa? Bagian perempuan. Jelas ya? Baik. Iya. Jadi itu makna ucapan Ibnu Qudamah, illa yakuna ma'ahunna aw anzala minhunna dzakar fayu'assibuhunna fi ma baqi. Kecuali kalau bersama cucu-cucu perempuan itu, ya setelah adanya 2 anak perempuan, ya cucu-cucu perempuan tetap mewarisi. Kalau bersama mereka atau turun di bawah mereka ada cucu laki-laki. Ya, maka cucu laki-laki ini akan memasukkan cucu-cucu perempuan ini, memasukkannya di dalam asabah pada selebih harta. Baik. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Qudamah rahimahullah,
Wa in kanat bintun wahidatun wa banatu ibnin. Ya. Ini diberi contoh ya oleh Ibnu Qudamah. Apabila hanya ada satu anak perempuan, wa banatu ibnin, dan ada beberapa cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, pembagiannya bagaimana? Kata beliau, lil binti an-nisf. Maka untuk al bint, untuk anak perempuan dia dapat 1/2. Wali banatil ibni wahidatan kanat atau aktsar min dzalika sudus takmilat as-sulusain. Iya. Dan untuk cucu-cucu perempuan 1 maupun lebih, ya, dia mendapatkan 1/6. Itu sebagai penyempurna dari apa? 2/3. Ya, ini ketentuan bila hanya ada 1 anak perempuan dan ada apa? Cucu perempuan. Iya. Dan ini ketentuannya sebagaimana qada yang ditentukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau berkata, la qadiyanna fiha bi qada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan berikan qada, ketentuan sebagaimana ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang yang meninggal, dia tinggalkan 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan, dan 1 saudara perempuan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, saya akan putuskan dengan ketentuan dengan qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lil ibnah an-nisf, untuk anak perempuan dia dapat 1/2. Wali ibnatil ibn as-sudus takmilat as-sulusain. Dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, dia mendapatkan 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Ya. Kemudian wama baki falil ukht, dan apa yang tersisa adalah untuk saudara perempuan. Dan ini dari hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada siapa pendapat berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud itu. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, kata Ibnu Qudamah, illa yakuna ma'ahunna dakarun fayu'afsibuhunna. Ya, kecuali kalau bersama mereka ada dakar, ada anak-anak laki-laki, maka mereka ini dijadikan sebagai asabah. Baik, ditaksib oleh anak laki-laki tersebut. Baik, sekiranya ini jelas ya. Kemudian Ibnu Qudamah setelah menjelaskan pembagian untuk anak perempuan, beliau berpindah menjelaskan fard untuk siapa? Untuk saudara perempuan.